Mengikuti contoh para pahlawan abadi yang bersembunyi untuk menghindari mati muda. Tapi begitu Chen Fei mengucapkannya, dia langsung memukul dirinya sendiri. Apa yang kau takutkan? Apakah kau takut mati? Apakah kau merasa takut? Tidakkah kau datang ke sini untuk mati? Ups, dia secara tidak sengaja melupakan tujuan awalnya. Dia pun melanjutkan untuk berlari maju. Tindakan ini kembali menarik perhatian para juri. Seorang penguji wanita berjongkok dan berteriak, "Astaga, kenapa dia masih berlari? Kukira dia tersangkut." Dia jelas-jelas berhenti sebentar lalu kembali berlari. Seberapa tinggi dia ingin mendaki? Penguji lainnya bercanda, mungkin dia akan melampaui Fan Xingsu. Namun, lelucon itu membuat semua orang gelisah. Tidak mungkin, mereka dengan cepat membantahnya. Namun segera setelah itu, seorang elder berteriak panik, dia sudah melampaui Fu Ningxu. Chen Fei dengan cepat berlari melewati Fu Ningxu. Ketiga penguji ternganga, mata mereka melebar. Bahkan elder Guang tertegun dalam keterkejutan. Ada pepatah, pohon tertinggi akan menangkap angin paling banyak. Jika ingin mati muda, kau harus menjadi yang pertama. Maka, Chen Fei melampaui Fang Qingsu, menjadi kandidat nomor 1. Rahang Elder Kim hampir terjatuh. Dan yang mengerikan adalah bahwa Chen Fei masih terus mendaki. Siapa tahu seberapa jauh dia bisa mendaki. Mata Elder Guang melebar, memperhatikan setiap gerakan, 450 langkah, rekor tertinggi dalam 400 tahun terakhir, 500 langkah, rekor 500 tahun yang lalu, 550 langkah, rekor 700 tahun yang lalu, 600 langkah, rekor 800 tahun yang lalu. Para penguji terpesona dalam keadaan terkejut yang ekstrim. Benar-benar seorang jenius langka, masuk ke alam surga semudah membalik telapak tangan. Namun tiba-tiba mereka ingat bahwa mereka belum mengetahui bakat Chen Fei, sehingga mereka mendesak agar dia bergabung dengan sekte. Mereka tidak punya waktu untuk memeriksanya, segera, semua elder mengepung Chen Fei. Dia gemetar dan bertanya, "Apa yang kalian inginkan?" Para elder terlihat sangat sabar. "Jangan khawatir, kami hanya ingin memeriksa bakat kultivasimu." Chen Fei merasa lega, bersiap untuk mengikutinya. Namun sebelum dia sempat bereaksi, para elder merobek bajunya dan menusukkan jarum tajam langsung ke dadanya. Diikuti oleh jeritan menyakitkan Chen Fei dan beberapa tetes darahnya tertelan ke sebuah giok. Semua orang memperhatikan giok itu dengan penuh perhatian, tetapi dalam sekejap, mereka terperanjat melihat Chen Fei dan memberitahunya untuk pulang lebih dulu. Chen Fei bertanya dengan curiga, "Cepat sekali. Sudah selesai. Saya sangat lelah. Kaki saya tidak kuat hari ini." Lalu dia dengan senang hati pergi. Ketika Chen menghilang dari pandangan, ketiga penguji berlutut di tanah dengan sedih. "Kenapa bakatnya rendah? Aku hanya berharap dia rata-rata saja. Bagaimana bisa bintang harapan memiliki bakat kultivasi yang rendah?" Adegan beralih ke Elder Guang yang bersiap untuk melaporkan hasil ujian, tetapi pemimpin sekte meminta agar Chen Fei tetap tinggal. Elder Guang bertanya dengan heran mengapa sekte pedang tidak pernah menerima murid dengan bakat yang begitu buruk. Pemimpin sekte menjelaskan bahwa dia masih belum memahami timing surga dan tidak bisa campur tangan dengan mudah. Semakin banyak dia campur tangan, semakin sulit keadaan akan menjadi. Mengisyaratkan bahwa Chen Fei telah benar-benar melewati tantangan berkat kemampuannya sendiri. Jika mereka takut dia akan membawa bencana dan mengusirnya atau mempertahankannya untuk keuntungan, itu akan menjadi campur tangan. Dia harus diterima sebagai murid dengan cara yang alami seperti yang lain. Di asrama murid baru sekte pedang, Chen Fei merasa santai, berpikir bahwa akhirnya dia bisa beristirahat. Kemudian dia mengeluarkan sebuah giok, teringat bahwa Zhou mengirimkannya kepadanya siang tadi. Dia berkata itu untuk kontak, bertanya-tanya bagaimana kabarnya sekarang. Dikatakan bahwa dia terluka dan dibawa ke lembah Yaoang untuk dirawat. Nampaknya sangat serius. Dia berharap Zhou segera sembuh. Kemudian Chen Fei pergi ke ruang belajar murid sekte pedang. Begitu dia tiba di pintu, dia mendengar diskusi ramai di dalam tentang ujian puncak pedang yang baru saja dilakukan. Kemarin, seseorang membanggakan berapa banyak langkah yang mereka daki. Yang lain memiliki 20 langkah lebih banyak dalam waktu 5 tahun. Namun ada yang berkata, "Apa yang kau miliki? Aku berani kau bersaing dengan Fan Xingsu Zuo Yuhan." Justru saat itu, sepasang tangan cepat menjangkau dan berkata, "Kau tidak adil. Kau pasti telah melatih beberapa teknik rahasia untuk mengalahkan murid-murid lainnya, kan?" Saat itu, Chen Fei mendorong pintu terbuka, menyapa dengan ceria, "Halo semuanya." Tapi segera menyadari ada yang tidak beres. Kelas tersebut langsung terdiam, semua orang menatap ke satu arah. Chen Fei berbalik untuk melihat apa yang mereka lihat dan dia terpana juga. Apakah ini era yang kita tinggali sekarang? Sementara itu, Zuo Yuan berteriak, "Siapa idiot buta ini?
Ayo maju ke sini. Chen Fei dengan canggung menjelaskan, maaf, saya tidak melihat kalian di pintu. Silakan lanjutkan apa yang kalian lakukan. Melihat itu adalah Chen Fei, semua orang mulai ramai. Itu orang yang mendaki 690 langkah di puncak Dengxian. Kenapa dia belajar bersama kami? Apakah dia mendapat pencerahan atau apa? Dia nomor 1 di puncak Dengxian. Keren banget, sangat kuat. Dia mendaki jauh lebih tinggi daripada orang kedua. Keren. Siapa namamu? Mendengar seseorang bertanya namanya, Chen Fei menggaruk kepalanya dan berkata dengan percaya diri, namaku Chen Fei. Senang bertemu dengan kalian semua. Mendengar semua orang di sekelilingnya memujinya tanpa henti, Zhuo Yuan sangat marah. Dia menggeram, apakah kalian semua meremehkan aku? Jangan berpikir menjadi yang nomor 1 adalah hal yang besar. Semua orang terdiam ketakutan. Zhuo Yuan melanjutkan, nomor 1. Apa lelucon? Aku paling membenci orang-orang beruntung sepertimu. Lalu dia menarik senjatanya dan mengarahkannya pada Chen Fei. Secara bakat, Fang Jingsu adalah orang yang pantas menjadi nomor 1. Mendengar itu, Chen Fei tidak bisa menahan untuk membalas, hei, Zhuo Yuan, jangan bertingkah seolah-olah kau yang terbaik. Jika kau ingin berbicara, tunjukkan saja kemampuanmu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimat, Yuan meluncur maju, menyerang. Dia berteriak, mari kita selesaikan ini dengan kekuatan. Terkejut, Chen Fei sedikit cemas, tetapi berkat keterampilan berburu yang dimiliki sebelumnya, dia menghindari pedang Yuan dengan jarak sekitar 2 cm. Lalu Chen Fei mundur, menciptakan jarak. Para murid di sekitar terkagum-kagum. Kakak senior luar biasa, bisa menghindari pedangnya. Tetapi di dalam hati Yuan, dia berpikir, seseorang tanpa kekuatan magis seperti kau bisa menghindari pedangku. Bagaimana mungkin itu? Marah, dia berbalik dan menyerang Chen Fei lagi. Chen Fei masih pulih dari refleks luar biasa dari pemilik tubuh sebelumnya. Sayangnya dia tidak bisa mati ketika menyadari Yuan sedang menyerangnya. Chen Fei begitu ketakutan hingga matanya hampir melompat keluar. Yuan ada di depannya, tidak ada waktu untuk menghindar. Chen Fei tidak punya pilihan lain selain menutup matanya, berpikir, akhirnya, aku bisa mati. Hidup abadi ini akhirnya tiba. Tetapi tiba-tiba, Fang Qingsu muncul, menghalangi pedang Yuan. Oh, come on, belum mati juga, Qingsu berkata pada Yu Han. Junior sister, pedangmu seharusnya tidak ditujukan pada sesama murid, tetapi ke sekte iblis. Yuan mendengus marah. Lalu apa? Aku tidak takut pada mereka. Kemudian dia menunjuk ke Chen Fei. Lagi pula, orang di belakangmu adalah dia yang lebih dulu kasar. Chen Fei tertawa dan berkata, terima kasih atas bantuannya, Fang Bro. Ini hanya salah paham. Qingsu tersenyum. Junior Brother mampu melewati 400 langkah di puncak pedang, yang membuktikan dia memiliki hati dao yang kokoh. Masa depannya tidak terbatas. Aku tidak bisa hanya membiarkan ini berlalu. Yuan menjadi semakin marah. Munafik, kau mendaki 690 langkah tetapi bakatmu rendah. Ayahmu pasti sangat bangga padamu. Qingsu mengusulkan bahwa prinsip dao adalah untuk kultivasi, bukan untuk bersaing. Karena kau terlalu terikat pada peringkat, kau terjebak di langkah 200 di puncak pendakian pedang. Kukira kau telah melihat cahaya, tetapi sepertinya kau belum. Chen Fei sangat mengagumi sikap Qing. Benar-benar yang terbaik dalam segala hal. Tetapi Yuan tetap keras kepala. Mau taruhan, aku pasti akan melampaui kau dalam 5 tahun menjadi murid sekte pedang. Justru saat itu, sebuah suara bergema dari luar pintu. Jika kau mau bertaruh, harus ada sesuatu yang dipertaruhkan. Semua orang terkejut melihat Elder Guang telah tiba. Elder Guang dengan tegas berkata, jika mau menggunakan banyak cobaan dalam kultivasi abadi sebagai taruhannya, kau harus mempertaruhkan nyawa. Mata Chen berkilau mendengar itu, bertaruh dengan nyawa itu menarik. Adegan beralih ke kemudian hari, Elder Guang membawa semua orang ke sebuah jembatan kayu yang terpencil, membentang di atas jurang dalam. Para murid bertanya, tempat apa ini? Elder Guang menjelaskan, ini adalah metode kultivasi unik sekte pedang yang disebut jembatan papan tunggal. Metode ini muncul 5000 tahun yang lalu ketika sekte pedang menghadapi krisis besar. Banyak biksu berpangkat tinggi tewas. Pemimpin sekte dan daois sejati pada zaman itu menciptakan metode kultivasi yang sangat berbahaya ini agar murid-murid muda bisa berkembang dengan cepat. Berjalan di atas jembatan, sedikit saja kehilangan konsentrasi akan membuatmu jatuh ke jurang, tulangmu dihancurkan. Ini adalah batas antara hidup dan mati. Namun, jika kau bisa mengatasi ketakutanmu dan berhasil menyeberangi jembatan, kau bisa meningkatkan realemmu dan perkembanganmu 2 hingga 3 tahun lebih cepat. Chen Fei berdiri di samping jurang, merasakan kegembiraan. Bergabung dengan sekte pedang adalah keputusan yang tepat.
Di hari pertama, dia sudah memiliki kesempatan besar untuk mencari kematian. Elder Guang melanjutkan dengan tegas. Kalian suka bersaing dan bertaruh, bukan? Jika ada yang bisa menyelesaikan jembatan papan tunggal dalam waktu 5 tahun, aku akan mengakui kalian sebagai pemimpin, selama kalian berani mempertaruhkan nyawa. Begitu selesai berbicara, Chen langsung berlari menuju jembatan. Dia bertekad untuk pergi lebih dulu agar cepat selesai dan membuka mode keabadian. Elder Guang berpikir dengan kesal, anak ini tidak ragu sama sekali. Dia bahkan terlihat senang. Apa mungkin hati Dao Chen benar-benar kokoh, tidak takut bahaya? Saat itu, Yuan tidak bisa menahan diri. Dia berkata, aku lebih suka kalah dari siapapun daripada kalah dari orang berbakat rendah itu. Fan Xingsu lalu berkata, Elder, bagaimana jika membiarkan murid ini pergi terlebih dahulu? Selama dia bisa pergi, dia akan senang. Betapa bahagianya. Hari ini benar-benar hari keberuntungan. Semua harapannya telah menjadi kenyataan. Qingsu melangkah ke jembatan terlebih dahulu, membuat Yuhan marah karena kesempatan untuk menjadi yang pertama dicurinya. Sukses atau tidak, ini akan meningkatkan tekanan dan ketakutan bagi mereka yang berada di belakangnya. Qingsu berjalan dengan cukup ringan, fokus pada setiap langkah di jembatan, tidak melihat ke bawah untuk menghindari pengaruh. Ketika dia hampir setengah jalan, para murid mulai berdiskusi dengan semangat. Kakak bro sangat menakutkan. Dia hampir setengah jalan. Namun, Yuan khawatir, takut dia akan berhasil menyeberang. Namun, sesuatu berjalan tidak seperti yang diharapkan. Wajah Qingsu berubah seperti dia melihat sesuatu yang menakutkan. Dalam kepanikan, dia mengambil langkah yang salah, tergelincir, dan jatuh ke dalam jurang. Chen dan para murid lainnya panik. Mereka melihat sepasang mata merah darah menatap ke bawah pada Qingsu. Itu adalah monster raksasa. Dalam sekejap, monster itu menelan Qingsu bulat-bulat. Para murid terkejut. Monster jenis apa itu? Monster itu memakan kakak bro, bukankah kita hanya harus menyeberangi jembatan? Ini lelucon. Yuan juga mundur dengan ketakutan, bergumam, tidak, ini tidak bisa terjadi. Elder Guang menghardik, kalian mau berjudi, bukan? Apakah kalian pikir aku bercanda tentang mempertaruhkan nyawa? Sekte pedang bukan tempat untuk lelucon. Apakah kalian pikir lulus ujian masuk adalah akhir dari semuanya? Para murid terdiam di hadapan kemarahannya. Elder Guang melanjutkan, ini hanyalah situasi normal yang akan kalian hadapi dalam perjalanan kultivasi kalian nanti. Jika kalian ingin membunuh iblis dan menghilangkan kejahatan, kalian harus mengetahui kekuatan kalian sendiri. Mulai sekarang, tundukkan kepala yang sombong dan kultivasilah dengan rajin. Siapapun yang tidak bisa melakukan itu bisa pergi dari gunung sekarang juga. Chen langsung melangkah ke jembatan untuk berargumen, kata Elder memang benar, tetapi bukankah terlalu ceroboh mengirim orang melintasi jembatan pembunuh ini? Tetapi Elder Guang berkata, orang-orang pengecut bisa tidak pergi. Itu pilihanmu, dan jika kau memilih, kau harus menanggung konsekuensinya. Namun, Chen melihat ke jembatan di depannya dan berpikir, maaf, Fang Bro. Aku benar-benar ingin menggunakanmu, tetapi ini adalah kesempatan emas yang tidak bisa aku lewatkan. Melihat Chen melangkah ke jembatan, Elder Guang diam-diam senang. Inti dari jembatan papan kayu tunggal adalah menghadapi rasa takut akan kematian, maju dalam ketakutan, dan menempa diri dalam ketakutan. Itu sebabnya Qingsu jatuh ke dalam jurang dalam sekejap kepanikan. Orang biasa tidak akan pernah bisa mencapainya. Jika Chen jatuh ke dalam jurang dan mati, sekte pedang mungkin juga terhindar dari bencana yang tidak diketahui ini. Anak ini selalu ingin mati. Ini adalah kesempatan yang lebih baik ketika berada di jembatan yang menggantung di atas jurang dan dia mulai melompat-lompat di atas jembatan seperti orang gila. Akhirnya, dia melangkah ke jembatan yang menggantung di atas jurang, berpikir bahwa jembatannya terlalu sempit. Mudah untuk jatuh. Lalu dia berusaha bercanda, oh, anginnya sangat kencang. Dan berpura-pura menggigil. Selanjutnya, dia berpura-pura terpeleset dan jatuh seolah-olah bertanya-tanya apakah dia akan dikenakan sanksi untuk kecurangan. Melihat Chen jatuh, para murid berteriak panik. Dia akan jatuh. Saat itu, Elder Guang sudah merayakan dalam hatinya, tetapi tiba-tiba, keterampilan naluri Chen aktif. Dia menggenggam jembatan dan melompat kembali ke atas. Hal ini membuat Chen marah. Sementara para murid menghela napas lega saat melihat bahwa dia baik-baik saja, namun Elder Guang merasa kecewa. Tiba-tiba, sistem mengeluarkan peringatan untuk Chen. Apakah kau berpura-pura jatuh tadi? Chen dengan canggung menjelaskan, tidak ada cara. Hanya saja aku belum terbiasa, jadi sedikit goyang. Sistem melanjutkan untuk memperingatkan. Jangan coba-coba berbohong. Aku sedang mengawasi kau. Berperilakulah baik. Chen berpikir, aku tidak bisa membiarkan guatku turun lagi.
Jika sistem menganggap ini bunuh diri yang disengaja, itu akan menjadi kerugian besar. Tidak menyangka ini bisa seketat itu. Namun, dengan kecepatan Funingsu, aku mungkin akan segera mati, jadi aku tetap tenang. Namun, sebelum lama, Chen terkejut, astaga, saya sudah hampir menempuh sepertiga jarak, dan saya masih belum jatuh. Semakin lama, semakin mudah. Tidak mungkin, saya harus meningkatkan tingkat kematian. Sementara semua orang bertanya-tanya, Chen tidak bergerak. Tiba-tiba, jari kanannya terangkat, kakinya melompat-lompat, dan ia mulai menari seperti orang dirasuki. Scene ini membuat Elder Guang tertegun. Para Disciples mengira Chen sedang mengembangkan semacam sihir, tetapi kemudian ia menunjukkan gerakan tari yang sangat sulit. Semua orang terkejut, apakah dia tidak takut jatuh? Namun, Chen tidak berhenti, yang mengejutkan Elder Guang juga. Ia berseru, mengatasi ketakutan jembatan dan tidak tertelan. Dia masih bisa menjaga ketenangan dan melakukan gerakan yang begitu sulit. Namun, tiba-tiba, editor resmi mengeluarkannya dari tempat tersebut. Ia merasa cerita ini terlalu sampah, jadi ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Chen Fei jatuh lurus ke jurang. Para Disciples sangat bingung tentang apa yang terjadi. Namun, Chen Fei sama sekali tidak panik. Ia bahkan merasa bersemangat. Saat inilah segalanya mulai beralih ke cerita baru. Namun, ia merasa ada yang tidak beres. Sepertinya ada sesuatu yang menariknya ke sisi lain. Chen Fei berdiri di tepi pantai, penuh pertanyaan. Ia berteriak, siapa yang menyelamatkan saya barusan? Kenapa dia tidak mati? Pada saat ini, Elder Guang tidak percaya bahwa ia secara tidak sadar telah menyelamatkan Chen Fei. Melihat Chen Fei berhasil melintasi jembatan, semangat bertarung Zhuo Yuhan kembali menyala. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata pada dirinya sendiri, saya tidak bisa kalah. Jika Chen Fei bisa melakukannya, saya juga bisa. Jadi, dia memutuskan untuk mengikuti pendekatan Doi. Alih-alih keras seperti Fan Xing, tetapi Yuan tidak bisa meniru Chen Fei, ia jatuh lurus ke jurang setelah hanya beberapa langkah. Para Disciples yang lain ketakutan setengah mati. Yang pertama dan kedua sudah mati. Melihat ini, Chen Fei sebenarnya berharap bisa mati. Ia memutuskan untuk mencoba lagi, bergumam, jika yang lain bisa mati, maka saya juga harus bisa, kan? Chen Fei kembali mendaki jembatan, mengeluarkan suara aneh seperti anjing husky yang baru saja dilepaskan dari tali pengikatnya. Para Disciples yang masih menonton terkejut melihat Chen Fei kembali. Mereka cepat melaporkannya kepada Elder Guang. Elder, Chen Fei bahkan tidak menunggu kita menyambutnya kembali sebelum berlari kembali sendiri. Mendengar ini, Elder Guang terkejut, berpikir, dia baru saja melewati ujian berbahaya dan masih punya energi untuk kembali. Tetapi tiba-tiba Chen Fei merasakan kepalanya panas dan asap putih muncul darinya. Melihat asap putih itu, para Disciples berseru, pencerahan. Chen Fei telah mencapai pencerahan. Elder Guang menjelaskan, pencerahan, omong kosong. Ini adalah efek dari jembatan kayu tunggal. Berkat itu, Chen Fei telah naik ke surga pertama dari alam manusia. Biasanya, ini memakan waktu 3 bulan, tetapi ia hanya membutuhkan setengah jam. Namun, salah satu Disciples tidak setuju. Ini sangat tidak adil. Ia melanggar aturan. Elder Guang berkata dengan tegas. Tidak adil. Saya memberi kalian semua kesempatan yang sama. Hanya saja kalian tidak bisa mengatasi ketakutan kalian. Chen Fei berani menghadapi risiko besar. Itu adalah imbalan yang pantas diterima. Dengan itu, Elder Guang mengangkat tangannya ke langit dan seekor burung raksasa meluncur keluar dari tebing tersebut, memuntahkan 2 sosok dari mulutnya. Lihat, itu adalah Feng Qingsu dan Zhuo Yuan. Ternyata monster itu sebenarnya sudah diatur oleh Elder Guang sejak awal. Ia membangunkan 2 orang yang tergeletak tidak berdaya di tanah dan berkata, dalam dunia kultivasi, kehidupan dan kematian layaknya angin lalu. Sekte pedang selalu menganggap menghilangkan iblis dan monster sebagai tanggung jawab mereka. Kalian mungkin sudah mendengar cerita tentang Elder Zhao Zulei. Terlalu terobsesi pada persaingan dan takut pada tantangan pada akhirnya menghalangi kemajuan, terutama dalam hal kultivasi. Mendengar ini, keduanya menundukkan kepala dengan rasa malu. Ketika ia berpura-pura terjatuh, Elder pasti menyelamatkannya. Chen Fei berpikir ia harus menemukan kesempatan untuk melintasi jembatan sendirian. Namun tiba-tiba, seorang gadis berambut pirang muncul, berkata manis, kamu sudah melihat skema Elder, bukan? Kamu sangat cerdas. Bolehkah aku mengikuti kamu untuk belajar dari Dieme? Dia berbalik dan bertanya dengan terkejut, siapa kamu? Gadis itu menjawab, aku Liu Yuani di sini, muridmu. Chen Fei Levi berpikir dalam hati, apakah ini standar murid cantik? Tapi ia segera mengenakan senyum tampan terbaiknya. Dufi dengan dingin menolak Liu Yuier.
Ia hanya ingin segera mati, tetapi ada terlalu banyak batasan di sekelilingnya, yang tidak nyaman, terutama karena ia tidak bisa bertemu lebih banyak guru. Selain itu, ia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Jadi, Chen berpaling dan berkata dengan acuh tak acuh, mengembangkan keabadian adalah mimpiku seumur hidup. Jangan cintai aku, itu tidak akan berakhir baik. Jangan mencariku lagi di masa depan. Kata-kata ini membuat Liu Yuani berdiri tertegun. Malam itu, di asrama Disciples, Chen Fei menghubungi Zui, yang sedang pulih, untuk belajar tentang Elder Guang. Zui berkata, Elder sangat bertanggung jawab dan sangat membantu para Disciples. Chen Fei cepat menjelaskan, aku hanya ingin belajar lebih banyak tentang guru, tetapi sebenarnya aku ingin tahu bagaimana mencegah Elder menghentikanku dalam upaya bunuh diri berikutnya, namun, Zhou tampak ragu karena ia masih dalam pemulihan. Saat Chen Fei bertanya-tanya mengapa, ia tersenyum dan memberitahu agar ia bekerja keras dalam kultivasi. Xin pun berganti dan para Disciples di aliansi pedang memulai aktivitas kultivasi sehari-hari mereka. Zhuo Yuan berkata dengan marah, Chen Fei hanya merendahkan kami karena ia berbakat dan tampan. Para Disciples di belakangnya setuju. Ya, dia bahkan tidak mau makan bersama kami. Ia menganggap kami rendah. Lu Yuihair hendak membela, tetapi tiba-tiba Elder Guang berlari dan menjatuhkannya. Ia berdiri di udara dan berkata, jalan kultivasi terbagi menjadi 5 alam, manusia, hukum, roh, dao, dan surga. Tiap alam dibagi menjadi 10 tingkat. Jadi tertinggi adalah surga ke-10 dari alam surgawi. Alam manusia melatih tubuh dan meningkatkan kekuatan. Latihan kekuatan yang saya berikan kepada kalian sekarang adalah untuk mempersiapkan kalian melintasi jembatan manusia. Ketika kekuatan kalian terasa hingga batas maksimum manusia di tingkat ke-10 alam manusia, sedikit kekuatan sihir akan lahir dan kalian akan masuk ke alam sihir. Hanya dengan mencapai alam sihir, kalian akan benar-benar melangkah ke pintu kultivasi. Setelah itu, Fu Ningxu dan Zhuo Yuhan tidak ingin kalah satu sama lain. Namun, Chen berbeda. Ia berbaring santai di rumput, berpikir ia tidak akan pernah bisa berlatih seumur hidupnya. Namun tiba-tiba, Elder Guang muncul dari balik batu, hampir membuat Chen Fei terkejut. Orang tua itu memukulnya dengan tongkatnya, hampir menghancurkan wajah Chen dan memarahi, kamu menjadi congkak hanya karena kamu mencapai tingkat pertama alam manusia di jembatan. Apa kamu pikir kamu bisa mencapai alam surga hanya dengan melintasi jembatan setiap hari? Sampah yang tidak berguna. Para Disciples bergosip, kami adalah Disciples Sekte Pedang. Dan Chen Fei sudah mulai aneh. Jika kalian belum mencapai alam sihir dan melewati ujian rahasia sekte, kalian tidak bisa menjadi murid sejati. Mendengar ini, Elder Guang berbalik dan bertanya, kalian juga ingin ditempa? Para Disciples segera melarikan diri. Xin berubah. 3 bulan kemudian, Chen Fei berlutut di samping jembatan, menangis terseduh-seduh. Selama 3 bulan, ia telah melintasi jembatan 450 kali, dan alamnya telah mencapai tingkat ke-6 alam manusia, tetapi tidak ada yang terjadi selama waktu ini. Sementara Chen Fei meratapi nasibnya, Feng Qingsu dan Zhuo Yuhan bersembunyi di balik batu. Mendengar bahwa ia telah melintasi jembatan 450 kali dan selamat, mereka marah, karena mereka baru mencapai tingkat ketiga alam manusia setelah 3 bulan kerja keras. Keduanya duduk dengan wajah putus asa. Qingsu berkata, aku pikir jarak antara aku dan dia sangat kecil, tetapi sekarang aku lihat kita tidak berada di dunia yang sama. Tiba-tiba, Chen melompat ke batu dan bertanya dengan terkejut, kalian berdua sedang melakukan apa di sini? Keduanya menjawab dengan canggung, kami datang untuk melihat kamu. Pada saat ini, Elder Guang melihat sekeliling ruang rahasia, memikirkan ujian tingkat pertama untuk menguji kemampuan dasar. Para Disciples yang telah memanjat banyak langkah di puncak pedang seharusnya tidak memiliki masalah dengan tingkat pertama. Tak lama setelah itu, berkat usaha semua orang, 5 zamrud berhasil dikumpulkan dan diberikan kepada Elder Guang. Ketika 5 zamrud sudah cukup, Chen melemparkan zamrudnya, berpikir bahwa dia tidak bisa naik level lagi. Syukurlah kalian sudah cukup untuk melewati level ini. Para Disciples yang lain sibuk bercakap-cakap tentang hadiah apa yang akan mereka dapatkan. Tetapi tiba-tiba, gunung berapi yang jauh mengeluarkan suara besar dan mulai meletus. Tanah bergetar hebat. Chen Fei berpikir ini hanyalah ujian baru lainnya, tetapi Elder Guang berteriak, mundur, semua orang di belakangku. Lalu ia mulai membentuk segel tangan, memblokir batu-batu yang terbang dari letusan. Tampaknya ini adalah kecelakaan yang tak terduga. Saat ini, banyak Elder berkumpul di pintu keluar alam mistik. Salah satu dari mereka berteriak, satu tim pergi mengumpulkan lapisan keempat, semua orang.
Dua tim terus mencari Elder Guang dan para Disciples dari Sekte Emas, dan tiga tim menyelidiki penyebab kerusakan alam mistik. Ternyata setelah alam mistik runtuh, mereka kehilangan kontak dengan Elder Guang dan para Disciples sepenuhnya. Tidak peduli mantra pencarian apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat menemukannya. Jadi ada kemungkinan besar mereka terjebak dalam ujian lain atau mati selama pelaksanaannya. Mendengar ini, Elder Xiang Hu terkejut. Tidak mungkin, Guangzi ada bersamanya. Dia adalah seorang elder dengan cermin Dao. Tetapi elder wanita itu menjawab, mata surgawi menunjukkan bahwa situasi Elder Guang cukup berbahaya. Sebagian besar Disciples di dalam ruang mistik terluka. Di mana para tetua penyelamat? Monster di sini terlalu banyak. Apa kita tidak akan mati di sini? Situasi Elder Guang terlihat sangat buruk. Tak terhitung binatang buas yang bergegas untuk menyerangnya, namun dia tetap tenang. Saya pasti akan menyelamatkan kalian semua dari sini. Melihat ini, Chen Fei ingin membantu Elder Guang. Fang, Qing, Su, dan Zuo Yuan juga tidak mau kalah. Namun, Elder Guang mengaum, diam di tempat. Kalian semua masih terlalu hijau. Chen Fei berpikir, memahami kepribadian para tetua. Jika saya keluar dan mati, bukankah itu mengorbankan diri saya untuk menyelamatkan mereka? Yah, bisa juga jadi cara yang tepat. Kenapa tempat mistik ini, yang selama bertahun-tahun baik-baik saja, malah mengalami kerusakan di saat-saat seperti ini? Pada saat itu, suara keras menarik perhatian Chen. Sebuah retakan raksasa muncul di tanah, dengan cepat menyebar menuju mereka. Lao Xiang hendak memperingatkan mereka, namun digigit keras oleh binatang buas di lengan kirinya. Situasi menjadi sangat kritis. Elder Guang menghunus sabernya dan maju untuk menghadapi binatang itu, tetapi retakan itu sudah menyebar hingga ke kakinya. Tak lama kemudian, mereka semua terjatuh ke dalam retakan itu. Gambaran beralih kepada Zuo Yuhan yang membuka matanya. Namun, pemandangan di depannya membuatnya marah, dan ia mendapati Chen Fei terbangun dengan pipinya yang terasa sakit akibat tamparannya. Saat itu, para murid melihat Elder Guang dan berteriak, "Cepat, Elder Guang ada di sini." Elder Guang dalam keadaan terluka parah dan tidak sadar saat itu. Zuo Yuhan menggunakan gerakan goyang-goyang untuk menyelamatkannya dari kematian. Dengan semangat, ia menggoyang bangunkan Elder Guang, yang berkata, "Saya masih hidup. Jika kamu menggoyang lebih keras lagi, saya akan mati beneran." Fu Ningxu bertanya dengan khawatir, "Elder Guang, bagaimana dengan lukamu?" Elder Guang menjawab dengan tegas, "Ini hanya luka ringan. Yang penting kalian semua baik-baik saja." Saat itu, Chen Fei juga merasa bingung dan bertanya, "Di mana kita jatuh ke sini?" Elder Guang menjawab, sambil didukung oleh Fan Xingsu, sambil melihat gambar-gambar di dinding, "Kita mungkin telah jatuh ke Istana Raja Roh, tempat yang menguji mereka yang akan mencapai alam roh, 10 surga." Para murid panik. "Apa? Akan mencapai alam roh? 10 surga? Kita baru di alam manusia." Elder Guang cepat menenangkan mereka. "Ini hanya ujian 3 jiwa dan 7 roh. Jangan lupakan saya seorang demir. Ini bukan hal yang sulit bagi saya." Namun di dalam hatinya, dia berpikir, tempat ini juga terlindung seperti level pertama. Tidak bisa menghubungi dunia luar. Mendengar tentang 3 jiwa dan 7 roh, Chen Fei hampir pingsan. Ia bertanya, jika kita tidak lulus ujian, apakah jiwa dan roh kita akan tercerai-berai? Elder Guang cepat menenangkan, tidak seburuk itu, tetapi jika kalian tidak beruntung, kalian mungkin mati di sini. Mendengar itu, Chen Fei menghela napas lega. Namun, tidak lama setelah itu, sebuah hantu muncul di belakangnya, hendak memangsanya. Untungnya, Elder Guang menariknya menjauh tepat waktu, tetapi semua orang masih ketakutan oleh hantu tersebut. Elder Guang menjelaskan, itu adalah ujian alam roh. 10 surga, kita sebenarnya sedang mengikuti ujian di alam manusia. Namun, karena kecelakaan ini, kita jatuh ke sini. Istana Raja Roh di mana ujian 3 jiwa dan 7 roh terjadi. Semua hantu di sini adalah tubuh roh, termasuk 3 roh besar yang sesuai dengan 3 jiwa dan 7 roh hantu yang sesuai dengan 7 roh. Tubuh roh ini akan menyerang para peserta ujian, berjuang untuk menguasai tubuh mereka. Jika seorang peserta ujian dapat menyelamatkan diri dan mencapai platform tinggi di sisi lain, mereka lulus ujian. Namun, jika mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka, mereka akan dikuasai oleh monster roh. Zuo Yuan bertanya, apakah ini mungkin tentang merebut harta? Namun sebelum Elder Guang bisa menjawab, seberkas energi roh menyerang secara langsung. Melihat ini, Elder Guang menghunus sabernya dan bertarung, menggunakan teknik pedang Buddha untuk menghabisi hantu-hantu kecil. Lalu ia berteriak, "Saya di sini. Jangan panik." Namun saat itu juga, seorang murid memperingatkan Guang Jianglao akan bahaya.
Sebuah tangan raksasa menghantamnya keras ke tanah. Feng Qingsu juga terkejut dan bertanya, apa yang terjadi? Bagaimana monster bisa bertransformasi dari tubuh roh menjadi bentuk fisik? Lalu beralih ke sekte pedang di mana para tetua sedang berdebat dengan sengit. Tidakkah kita bisa menggunakan sihir untuk melacak kelompok itu? Teriak seorang tetua. Itu Dao Jingzang Lao dan seorang jenius yang muncul sekali dalam 1000 tahun. Bagaimana kita tidak bisa menentukan lokasi mereka? Ini adalah pertama kalinya saya memimpin rahasia, jangan biarkan terjadi kecelakaan sebesar ini. Seorang tetua wanita menjelaskan, tampaknya seseorang menghalangi kemampuan kita untuk melacak mereka. Pada saat itu, tetua tersebut bercucuran keringat, cemas berkata, bagaimana mungkin rahasia saya bisa menghalangi pelacakan lokasi? Atau sudah mati? Di dalam rahasia, semuanya menjadi kacau dengan tubuh roh yang berubah menjadi monster seperti tumbuhan, mengejar Chen dan yang lainnya yang scatter dalam segala arah. Chen memeluk Feng Qingsu dan berlari untuk menyelamatkan diri dengan monster panas di belakang mereka. Saat itu, seberkas energi pedang muncul, membelah seorang roh iblis menjadi dua. Itu dikeluarkan oleh Guang Jianglao. Kami tidak bisa menghubungi sekte, dan rahasia ini telah menjadi seperti ini. Kita harus segera membuat semua orang melalui ujian. Semakin lama ini berlangsung, semakin berbahaya yang akan terjadi. Namun saat itu, monster yang telah terputus dua mengeluarkan erangan dan perlahan menyatu kembali. Melihat monster menyerang semua orang, Guang Jianglao berusaha keras. Ia menghunus pedangnya, menggunakan teknik langit belatung kekaisaran untuk memotong monster itu menjadi potongan-potongan api. Guang Jianglao juga merasakan sesuatu yang aneh. Monster hanya terus menjadi lebih kuat. Tiba-tiba, sebuah iblis menyerbu menuju Zuo Yuhan dan yang lainnya. Mereka semua menutup mata dengan ketakutan, menunggu kematian. Sebuah sosok melangkah di depan mereka. Namun sejenak kemudian, saat Zuo Yuhan membuka matanya, dia terkejut menyadari bahwa Guang Jianglao telah menggunakan tubuhnya untuk melindungi mereka. Guang Jianglao berjuang untuk mengangkat sabernya dan menusukkannya ke arah monster itu. Tangan lainnya memegang segel perlindungan 8 trigram, menciptakan perisai cahaya untuk melindungi para murid. Chen Fei hanya berdiri di sana, menatap Guang Jianglao dengan wajah pucat. Guang Jianglao mengalami luka parah dan berlutut, memuntahkan seteguk darah. Tapi Chen Fei melihat khawatir ke arah Guang Jianglao, berpikir dalam hati, dia tidak terlihat baik-baik saja sama sekali. Saat itu, Lu Yuaniser bertanya, Guang Sanglao, pasukan bantuan masih belum tiba, dan tempat ini penuh dengan hantu dan monster. Apakah kita akan mati di sini? Melihat itu, Guang Jianglao berpikir sejenak. Tiba-tiba, Zuo Yuhan berdiri dan berkata, Guang Sanglao, kamu terluka parah karena kami adalah beban. Dalam hal ini, mari kita akhiri bersama-sama. Jangan ragu seperti itu. Chen Fei segera menenangkan semua orang. Tenang, Guang Jianglao, apakah benar tidak ada jalan keluar? Guang Jianglao ragu sejenak dan berkata, ada jalan. Kita harus pergi ke platform tinggi di sisi lain dan menggunakan lonceng penindas jiwa untuk memukul mundur para iblis. Kemudian, jika kita bisa menahan petir di platform ujian, pintunya akan terbuka. Meskipun mereka sekarang memiliki tubuh fisik, saya menyadari selama pertarungan bahwa aturan ujian belum berubah, tetapi ada terlalu banyak monster sekarang. Jika saya langsung pergi ke platform, mereka akan menyerang kalian. Menghadapi iblis di tingkat 10 alam jiwa, kalian pasti akan mati. Mendengar ini, semua orang berdiskusi dengan bersemangat, tetapi Chen dengan tenang berkata, jadi, selama kita sampai di platform di sisi lain, kita bisa melarikan diri, kan? Maka saya akan pergi. Serahkan tugas ini kepada saya. Ini adalah kesempatan bagus baginya untuk mencari kematian. Menghadapi tugas hidup dan mati seperti itu, ia sukarela pergi, berharap segera mati. Semua ini karena dia memiliki sistem yang hanya dapat dibuka setelah hidupnya berikutnya. Jadi, setiap hari dia baik bunuh diri atau mencari cara untuk mati. Mendengar ini, Guang Jianglao terkejut dan menamparkan wajah Chen keras-keras, berkata, apa omong kosong yang kau ucapkan dengan kultivasi yang mediocre ini? Bahkan tidak ada jejak kekuatan sihir, dan kau berani bersikap begitu sombong. Apakah kamu percaya jika kamu pergi ke sana, kamu akan dibantai oleh para iblis dalam sekejap? Bahkan jika kau berhasil sampai ke sana, kau tidak akan mampu menahan petir di platform ujian. Bagaimanapun, ini adalah jalan buntu. Chen bertanya, jadi, apakah kau punya cara lain? Wajah Guang Jianglao menjadi gelap dan ia tetap diam. Chen melanjutkan, Guang Sangsang, kau terluka parah untuk menyelamatkan kami, selain itu, perisai mungkin tidak bertahan selamanya. Jika pasukan bantuan masih belum tiba, dan perisai itu rusak, membiarkan para iblis masuk, dapatkah kamu masih melindungi kami? Jika semua ini berlarut-larut,
saya khawatir sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Selain itu, saya sangat beruntung. Siapa tahu, mungkin saya bisa menemukan jalan keluar. Belum sempat dia berbicara, seorang iblis tiba-tiba muncul di belakangnya, melawan langsung ke matanya. Apa yang kau katakan tentang beruntung? Apa, tidak ada keberuntungan dalam menjadi tak terbunuh? Namun Elder Guang membalas, seorang pemuda yang tidak berguna sepertimu adalah murid yang paling luar biasa. Jika ada yang pergi, seharusnya aku tidak bisa terus-terusan mengalah padamu. Zuo Yuan juga tidak mau kalah, dan murid-murid lainnya mulai ramai untuk ikut pergi juga. Chen Fei cepat menghentikan mereka, jangan bodoh. Saya murid terbaik dan satu-satunya yang berhasil melintasi jembatan kayu. Tingkat keberhasilan saya lebih tinggi daripada kalian. Jangan merebut peran saya. Mendengar ini, Elder Guang tidak percaya, merasa telah salah paham terhadap Chen Fei. Ia kemudian berkata serius, Chen, apakah kamu yakin kamu tidak takut? Mendapat jawaban afirmatif dari Chen, Elder Guang berkata, baiklah, saya akan melindungimu, memblokir para iblis, dan membuat jalur langsung ke platform tinggi, tetapi saya hanya bisa mempertahankannya selama setengah incense. Detik demi detik berharga berlalu, dan Chen cepat berkata, itu sudah cukup. Saat dia akan berangkat, sebuah suara terdengar dari belakang. Kami akan pergi. Chen berbalik untuk menghentikan mereka. Namun melihat tatapan penuh tekad mereka, mereka berujar bahwa semakin banyak orang berarti semakin besar kemungkinan mereka bisa mendukungnya. Melihat ini, mata Elder Guang melebar, namun dia juga tergerak, memutuskan untuk membiarkan semua tiga pergi. Saat itu, perisai hancur dan keempat orang itu melanggar menyerang para iblis. Empat sosok meluncur maju seperti panah. Chen terengah-engah, tetapi di dalamnya merasa bersemangat. Kali ini saya pasti mati. Bahkan jika saya melalui ujian dekat alam roh, saya pasti akan mati. Tepat saat Chen kehilangan fokus, sebuah monster menyerang langsung ke arahnya. Saat dia hampir mati, Fang Qingsu mendorongnya menjauh, tetapi lengannya terkena luka besar. Qingsu berteriak kesakitan dan kemudian terhuyung berkata, tidak apa-apa, jangan pedulikan saya. Melihat ini, Chen Fei teringat saat Elder Guang mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi mereka. Dia berhenti dan mulai merenung. Zuo Yuan di sebelahnya juga menatapnya. Zuo Yuan berteriak, cepat, saya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Saat itu, Chen terbangun dan mulai berlari secepat mungkin ke arah platform ujian. Dia bertanya-tanya mengapa semua orang begitu mudah berkorban untuk orang lain. Akhirnya, berkat upaya tanpa henti mereka, Chen Fei berhasil mendaki di atas platform ujian. Tiba di depan perapian penindas jiwa. Melihat gelombang energi jahat dan iblis yang mengelilingi perapian penindas jiwa yang sedang menyerbu ke arahnya, Chen segera mengambil perapian penindas jiwa dan menggoyangnya. Suara lonceng bergema di mana-mana, dan energi iblis yang mengarah kepada Yuan tiba-tiba terhenti. Yuan berpikir dingin, apakah ini berhasil? Karakter utama ini sangat kejam. Dia merayakan di dalam hatinya. Sebelum dia menarik napas lega, tangan iblis yang memegangnya mulai bergerak lagi. Chen panik, terus membunyikan lonceng sambil bergumam, apa yang harus saya lakukan sekarang? Bagaimana cara membuatnya berhenti? Tiba-tiba, perapian penindas jiwa pecah dan meledak. Mata Chen Fei melebar ketakutan, tetapi sebuah bola bercahaya hijau muncul di depannya. Di bawah platform, Elder Guang berteriak panik, itu adalah benda yang mengaktifkan para iblis. Jangan biarkan jatuh ke tangan mereka. Para iblis meninggalkan semua orang dan berbalik menuju platform ujian. Chen juga menyadari bahaya itu. Melihat bayangan para iblis di belakangnya, dalam situasi putus asa, dia berkata, maaf, saya harus memakannya terlebih dahulu. Kemudian ia menelan bola tersebut utuh. Pada saat itu, baik para iblis maupun Elder Guang terkejut. Para iblis secara perlahan menghilang, tetapi Chen dalam bahaya, melayang di udara, tubuhnya memancarkan energi yin. Elder Guang berjuang untuk berkata, sialan, Chen Fei sekarang dianggap sebagai ujian. Tingkat kultivasi kita terlalu jauh berbeda. Iblis telah bertransformasi menjadi esensi dan sekarang ditelan oleh Chen. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Tak lama kemudian, Chen berubah menjadi Jackie Chan, menari-nari dengan liar. Semua orang terlihat bingung, sementara Zuo Yuan memukul kepala Chen Fei dan berteriak, Chen Fei, bangun. Kau tidak bisa gila. Elder Guang berkata, kau bisa mencoba sebelum kau terluka. Sekarang lonceng telah meledak, apakah ia berhasil atau tidak, terserah padanya. Semua orang hanya bisa menyaksikan Chen Fei beralih ke keadaan yang tidak stabil. Saat itu di dunia spiritual Chen, jiwanya melihat hantu-hantu yang ditarik masuk olehnya oleh bola tersebut. Ia berpikir, yah, itu baik. Setidaknya semua orang di luar aman.
Begitu Chen merasa bisa menunggu kematian dengan tenang, semua orang di luar menatapnya dengan ngeri. Apakah giginya rusak? Kenapa dia begitu egois? Apakah dia akan dimakan? Sebenarnya, di dalam jiwa Chen Fei, ia sedang dihancurkan oleh segerombolan iblis. Dia berpikir, hei, kalian yang tidak berguna. Tidakkah kalian bisa sedikit lebih lembut? Pikirannya berputar dan dia merasa seperti kehilangan dirinya. Elder Guang berkata mereka hanya mencuri tubuhnya, jadi mereka menyerang jiwanya. Semoga tidak ada yang buruk, pikirnya. Tetapi tentu saja, sesuatu terjadi. Chen Fei melihat ke atas dan melihat monster jelek besar muncul di hadapannya. Meskipun sedikit takut, dia berpikir, tidak masalah. Jika saya akan mati, saya akan mati. Namun adegan selanjutnya hampir membuat Chen Fei runtuh. Iblis itu menghembuskan awan gas yang menyelimuti Chen dan kemudian menyerang jiwanya. Chen berkata dengan putus asa, sial. Setidaknya jika kalian bisa mengambil alih tubuh saya masih bisa mati dengan benar. Apa sekarang? Saat itu, terdengar ledakan keras. Pembunuhan pengkhianatan terpicu. Cahaya biru berkilau melesat, dan iblis itu lenyap dalam sekejap. Di luar, Chen Fei berputar-putar seperti orang gila, lalu tiba-tiba berhenti. Zhuo Yuan bertanya kepada Elder Guang mengapa ia berhenti, apa yang sedang terjadi. Sebelum Elder Guang bisa menjawab, Chen Fei tiba-tiba berubah menjadi superhero, menyilaukan semua orang dengan cahaya gemerlap. Zhuo Yuan perlahan membuka matanya, terkejut mendapati bahwa gerbang ujian telah terbuka. Namun pada saat itu, gua ujian mulai runtuh. Elder Guang berteriak, larilah. Istana Raja Roh sedang runtuh. Chen Fei masih bingung mengenai pengkhianatan yang dilakukannya yang mengaktifkan pembunuhan. Namun tiba-tiba, peringatan sistem berbunyi, membuatnya kesal. Sistem mengumumkan, terdeteksi niat bunuh diri dari host. Harap batalkan alarm dalam waktu 3 menit atau hukuman akan diterapkan. Pemutusan sistem akan menyusul. Sebuah hitungan mundur 3 menit muncul. Chen selalu ingin bunuh diri untuk membuka sistem, tetapi kali ini ia harus berlari menyelamatkan nyawanya. Sistem hanya memperingatkan tentang perilaku bunuh diri yang tidak biasa, tetapi tidak memberikan solusi untuk membatalkan alarm tersebut. Chen hampir mengalami gangguan mental yang lain karena hitungan mundur itu. Akhirnya, ia tersadar saat melihat Zhuo Yuan menariknya saat mereka berlari, sangat bingung. Melihat Chen terbangun, Yuan menjelaskan sambil berlari, akhirnya kamu terbangun. Entah mengapa, Istana Raja Roh sedang runtuh. Fang Qingsu juga berkata, untungnya, kamu lulus ujian, membuka pintu pelarian. Istana Raja Roh runtuh dengan cepat, hampir terkubur. Chen Fei kemudian menerima notifikasi sistem lagi, mendeteksi runtuhnya Istana Raja Roh. Ini kini adalah kondisi tantangan bertahan hidup bagi host, yaitu melarikan diri dari terowongan dalam waktu yang tersisa dan menunjukkan niat untuk hidup. Pada saat itu, Dou terkejut dan kemudian berubah menjadi kilat, melesat melewati Zhuo Yuhan dan Feng Qingsu. Keduanya terkesima, berkata, apa itu? Jangan bilang itu semacam hantu. Hanya Elder Guang yang jelas melihat bahwa itu adalah Chen Fei. Ia berteriak, dia menggunakan teknik gerakan. Itu Chen Fei. Chen Fei menggunakan semua kecepatan maksimum yang bisa dikumpulkannya untuk berlari menuju keluaran. Ia berpikir, sesuai dengan syarat sistem, jika aku tidak keluar dengan selamat, meskipun aku terinjak mati oleh batu di sini, itu akan dianggap sebagai pelanggaran. Jadi kali ini, aku tidak bisa mati. Aku harus mencoba untuk melarikan diri. Jarak kekeluaran semakin mendekat, hanya tersisa kurang dari 5 meter. Jika tidak ada yang tidak terduga, ia pasti akan berhasil keluar. Namun kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah batu besar jatuh langsung dari langit-langit gua menuju Chen. Dengan hanya 3 detik tersisa sebelum batu itu menghancurkannya, tiba-tiba sebuah tangan muncul dari belakang Chen dan mendorongnya keluar. Ia berhasil keluar hanya sedetik sebelum dinding batu runtuh. Sistem mengumumkan, selamat, host. Kamu telah lulus tantangan. Alarm dibatalkan. Chen Fei termenung menatap dinding batu yang menyegel keluaran, sambil berkata kosong, siapa yang mendorongku keluar? Di sekte, para elder akhirnya menemukan lokasi kecelakaan, tetapi mereka hanya melihat Chen. Mereka mendesak, mengapa tim penyelamat belum tiba? Apakah jalur ke-6 terhalang? Disciple menjawab, Istana Raja Roh runtuh, dan tim penyelamat terhalang di jalan. Mereka sedang membersihkan jalur. Ini akan memakan waktu lebih lama. Melihat ini, Elder dan Sununi tua berkata, aku akan menyelamatkan mereka sendiri. Namun Elder wanita menghentikannya. Kamu sama impulsifnya dengan Guang. Kita perlu seseorang di sini untuk mengendalikan penyelamatan. Mendengar ini, keduanya diam. Elder wanita melanjutkan, sepertinya mereka terluka dan tidak bisa bergerak. Kita harus mengarahkan murid-murid untuk menemukan lokasi mereka.
Namun sebelum elder wanita dapat menyelesaikan kalimatnya, ia melihat Chen kembali ke gua dan sistem memperingatkan lagi. Terdeteksi host memiliki kecenderungan bunuh diri. Protagonis ini terlalu OP. Dia melawan sistem untuk menyelamatkan saudara-saudaranya. Justru, Duki didorong keluar, tetapi ia berencana untuk kembali dan menyelamatkan semua orang. Dan sistem memperingatkannya tentang niat bunuh diri. Bunuh diri. Ini saatnya menyelamatkan orang. Tetapi sistem menanggapi, kata-kata host tidak konsisten dengan sifat malasnya, dan melakukan tindakan penyelamatan melebihi batas normal. Chen masih berargumen, seseorang terjebak di bawah batu. Akan terlalu terlambat jika kita tidak menyelamatkan mereka sekarang. Selain itu, masih banyak orang yang belum melarikan diri. Mereka pasti terjebak di dalam juga. Namun sistem tetap menolaknya, berkata, Douklai tidak memiliki hubungan dengan orang-orang yang perlu diselamatkan. Chen dengan marah berteriak, kalau begitu aku akan melanggar. Melanggar segalanya. Aku sekarang adalah Chen E, bukan Trano. Bahkan jika aku menyelamatkan seluruh dunia, itu dihitung untuk Chen E. Tidak ada hubungannya dengan dia. Bagi orang normal, melihat orang lain mati tanpa membantu berarti sifatmu rusak. Setelah mengatakannya, Chen Fei berlari ke dalam gua dan melanjutkan. Aku tidak tahu mengapa kamu memilihku, dan aku tidak mengerti bagaimana kemalasanku berguna bagimu, tetapi orang ini mengorbankan dirinya untukku. Aku tidak bisa hanya meninggalkannya. Jika aku satu-satunya yang bisa menyelamatkan mereka sekarang, aku juga akan menyelamatkan yang lain. Kamu tidak ingin aku mati begitu cepat, kan? Kebetulan, aku juga tidak ingin mati begitu cepat. Sistem tidak tahu harus berkata apa. Chen Fei mempertaruhkan hidupnya berlari masuk keluar, tetapi terowongan semakin runtuh. Sistem melaporkan, kamu hanya memiliki 2 menit tersisa. Semuanya akan runtuh. Hanya Elder Guang yang tersisa. Jika kamu bunuh diri di sini, sistem pasti akan menghitungnya sebagai pelanggaran. Chen Fei dengan percaya diri menjawab, kamu tidak akan punya kesempatan. Chen Fei mengangkat Elder Guang dan berlari secepat mungkin melewati terowongan. Melihat bahwa itu hampir sepenuhnya runtuh, Elder Guang memberitahu Chen untuk meninggalkannya dan pergi. Tetapi Chen berkata, Elder Guang, jika kamu tidak ingin aku terluka, maka jangan katakan apa-apa, dengarkan aku sedikit sekarang. Ia hanya melihat Chen mengangkat Elder Guang setinggi mungkin dan kemudian mengerahkan segenap kekuatannya untuk melemparkannya keluar dari terowongan. Elder Guang terjatuh keras ke batu sebelum berhenti. Segera setelah itu, sebuah batu besar jatuh di atas kepala Chen. Ia hanya memiliki waktu untuk berbalik dan melihat sebelum hancur. Di luar, Elder Guang khawatir melihat ke dalam gua, berpikir, aku selalu menganggapmu seperti monster air, takut kamu akan menyebabkan bencana untuk Sekte Pedang. Tetapi kamu mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan murid-murid dan aku. Kamu tidak boleh apa-apa. Di dalam gua, Chen hampir mati, ia bergumam, kali ini, aku pasti selesai. Oh, baiklah, saatnya untuk memulai akun baru. Suara gemuruh terdengar dan banyak batu jatuh. Ia melihat terowongan yang runtuh dan berpikir, aku tidak menyangka ingin hidup lagi akan berakhir seperti ini. Semoga batu-batu jatuh tepat di otakku, membunuhku seketika dengan satu pukulan. Jangan biarkan sakit terlalu lama. Sepertinya batu-batu itu menjawab, apakah aku kurang berharap? Dan mereka langsung menuju kepalanya. Justru saat batu itu hendak jatuh di otaknya, cahaya menyilaukan memancar dan menghancurkan batu tersebut. Sebuah sosok muncul di pintu gua. Chen berjuang untuk bangkit dan melihat keluar, ternyata itu adalah elder wanita yang menyelamatkan nyawanya. Adegan berganti dan tim penyelamat Sekte Pedang akhirnya tiba mengelilingi pintu gua untuk memberikan pertolongan pertama. Elder Guang dengan cemas menanyakan kondisi Chen Fei. Tim penyelamat menjawab, cedera sebesar ini tidak ada apa-apanya. Jangan khawatir. Mendengar itu, Elder Guang agak lega. Chen Fei menyadari bahwa permainan prediksi sistem benar-benar licik. Tetapi sebelum Chen sempat memarahi sistem, seberkas petir menghantamnya langsung, membuatnya beraroma bakar. Chen marah berpikir, selain petir, apakah sistem memiliki trik lain untuk dimainkan? Sistem juga bingung saat itu, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, gelombang energi mengelilingi Chen Fei, dan ia menyadari bahwa ada yang salah. Kemudian ia mulai membesar secara bertahap, berubah menjadi balon dan pingsan. Adegan berganti, Chen perlahan bangun melihat Elder Guang dan Elder di sampingnya dan bertanya bingung, di mana ini? Di mana semua orang? Elder itu menjawab, ini adalah ruang sakit di aula medis. Semua orang sedang dirawat. Jangan khawatir, cedera mereka ringan. Dengan perawatan di sini, kamu akan segera pulih. Chen Fei bertanya, aku ingat disambar petir. Sesuatu masuk ke dalam tubuhku dan aku merasa seolah aku akan meledak.
Elder itu membantu Chen Fei untuk bangkit dan menjelaskan, saat itu sangat berbahaya. Segala sesuatu yang diberikan sebagai imbalan oleh Istana Raja Roh untuk mendekati alam 10 surga tiba-tiba mengalir ke dalam dirimu. Perbedaan alamnya terlalu besar, seperti memasukkan gajah ke dalam mulut kucing. Kamu nyaris meledak. Untungnya, para elder di aula medis datang tepat waktu berkat kasih sayang dan teknik pengobatan rahasia mereka. Karena itu, energi spiritual perlahan meresap ke dalam jiwamu, mengurangi beban di tubuhmu. Mendengar tentang imbalan dari Istana Raja Roh, Chen Fei hanya tertegun, "Hah?" Elder itu menjelaskan, karena kamu dengan sukarela menaiki platform tantangan demi orang lain, mengatasinya dengan tekad yang kuat dan hati yang tanpa pamrih, kamu berhasil membuka pintu. Imbalan dari Istana Raja Roh memang pantas, terutama karena kamu mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan orang setelahnya. Kemudian ia memeluk Chen erat dan berkata, "Chen, Sekte Pedang sangat bangga padamu." Chen Fei cepat mendorong elder itu pergi, bertanya, "Jadi, apakah aku masih dalam bahaya?" Elder itu mengatakan tidak ada bahaya sama sekali, hanya banyak manfaat. Setelah itu, elder itu terus membanjiri Chen Fei dengan pujian. Ketika Chen hampir tidak bisa menahan diri, elder itu menggenggam tangannya. "Dasarnya, kamu bisa mulai bercultivasi dari alam dekat spiritual." Chen tertegun, mengepalkan tinjunya dan berkata, "GH, aku kelelahan." Sekelompok murid mulai berlatih keras. Saat itu, Zhuo Yuan membawa beberapa telur buatan khusus, wajahnya kemerahan. "Terima kasih telah menyelamatkanku selama ujian, Chen Fei." Tetapi Chen Fei tampak acuh tak acuh, berpikir, "Aku sudah naik level, dan hampir setengah level lebih tinggi. Bukankah itu justru membuatku semakin sulit untuk mati?" Lalu Chen berkata santai, "Lagi pula, kamu juga menyelamatkanku di terowongan. Kita biasanya tidak akur, tapi kamu menyelamatkanku tanpa ragu." Mendengar itu, wajah Zhuo Yuan semakin memerah, dan ia berkata canggung, "Terserah. Aku hanya berpikir kamu memiliki peluang yang lebih baik untuk selamat. 2 kematian lebih buruk daripada 1. Fan Xingsu, yang melihat semuanya, berkata, "Mengapa kamu harus begitu angkuh? Jangan salahkan dia, aku telah mengenalnya lebih lama daripada kalian. Kami sering bertengkar juga, kita semua hanya manusia. Ketika kita melihat seseorang yang lebih kuat, kita secara alami merasa iri dan ingin melampaui mereka. Tetapi tidak peduli seberapa keras kita berusaha, kita tidak bisa dibandingkan. Ada ketahanan dalam hati kita, tetapi pada akhirnya kita harus mengagumi yang kuat." Seiring waktu, kekaguman berubah menjadi rasa hormat. Mendengar ini, Chen berpikir, "Aku hanya ingin mati. Aku tidak menyangka akan tanpa sengaja memengaruhi mereka seperti ini." Zhuo Yuan menjelaskan, "Aku lahir di istana dalam. Aku harus berusaha sekuat tenaga untuk meraih setiap kesempatan untuk naik. Aku sudah berperilaku seperti itu selama 18 tahun, menganggap itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan." Sebelum ia bisa menyelesaikan, Chen Fei memotongnya. "Kamu tidak salah. Kamu benar-benar memiliki niat yang lebih kuat daripada orang lain, Zhuo Senior Sister. Kamu pasti akan mencapai karir gemilang di sekte." Mendengar itu, Zhuo Yuan tiba-tiba merasa lega. Fan Xingsu juga berkata bahwa dia mengerti, tetapi Zhuo Yuan tidak suka mendengarnya, jadi dia memukul keduanya di kepala. "Kurangi drama romantis. Aku sudah salah sebelumnya. Permintaan maaf sudah cukup. Mengapa kamu berdua harus mengatakan begitu banyak?" Potong ke dalam istana Raja Roh. Para elder berada di tepi jurang. Para elder menemukan sebuah kep tangan di tebing. Ujian alam rahasia bukanlah bencana alam, tetapi buatan manusia. Orang tersebut telah mencapai tingkat kekuatan magis yang tinggi, setidaknya di runah cermin surgawi. Kesimpulan ini mengejutkan mereka. Satu-satunya orang yang masuk ke tempat ini adalah Elder Guang dan para murid. Chen E dan teman-temannya dibawa keluar, wajah mereka penuh kebingungan. Chen E bertanya, "Bukankah kalian mengatakan bahwa aku perlu istirahat dan tidak boleh bergerak? Mengapa kalian membawa aku ke sini?" Elder itu menjawab, "Jangan tegang. Kami hanya memberi tahu kamu hasil penyelidikan rahasia. Kami menemukan bahwa ada seorang otak di balik ini, dan ada di antara kalian." Chen Fei terkejut, seorang otak yang tersembunyi di antara kita. Elder itu kemudian memperkenalkan Elder Jiang di sampingnya. "Dia akan melakukan mantra untuk kalian semua. Jangan ketakutan, ini adalah seni rahasia khusus sekte. Ini dapat melihat kedalaman rahasia di dalam hati seseorang, memungkinkan kami untuk menemukan otak jahat." Mendengar ini, Zhuo Yuan memikirkan kenangan masa kecilnya dan berseru, "Kalau begitu, kita tidak akan memiliki rahasia pribadi lagi. Bagaimana bisa kita melakukan ini?" Liu Yuanijer bertanya, "Di antara orang-orang yang masuk ke istana Raja Roh, mengapa hanya kita berempat di sini?"
Ternyata yang lain telah dibawa ke ruangan lain. Elder Jiang langsung melakukan gerakannya. Target pertama adalah Chen Fei. Chen Fei berpikir dingin bahwa ini tidak ada hubungannya dengannya, tetapi saat tangan itu semakin mendekat, ia terkejut. Ia ingat bahwa jika kenangannya terungkap, identitasnya sebagai Tranvi akan terungkap. Ada dua cara untuk memulai ulang sistem. Yang pertama adalah hidup seperti biasa dengan identitas Tranvi. Dan yang lainnya adalah mencari cara untuk mati dengan identitas Chen Fei. Tetapi jika kedua identitas dari seseorang dari bumi dan Tranvi terungkap, tindakan di bawah nama Chen juga akan dihitung sebagai Tranvi. Kehidupan seperti apa ini? Saat itu, Chen tidak bisa duduk tenang, jantungnya berdebar, gemetar. Elder Jin melihat Chen Fei dan bertanya, mengapa kamu begitu tegang? Chen hampir menjelaskan ketika Elder Jin memotongnya. Saya sudah bertemu banyak orang tersembunyi seperti kamu. Tenanglah, saya tidak akan mengungkapkan apapun. Sudah selesai, identitasku hampir terungkap. Chen duduk gemetar, merasa seperti itu sudah akhir. Tetapi tiba-tiba, ledakan keras mengejutkan semua orang. Ruangan itu mulai runtuh. Para elder merasakan aura ini berasal dari seorang master. Chen Fei telah mengungkapkan identitasnya sebagai seseorang dari bumi. Tetapi tiba-tiba, sosok ungu melesat keluar. Elder San Yang Hu berseru kaget, itu Ding Tu Yuan. Dia adalah otak jahatnya. Chen Fei terkejut, Ding Tu siapa? Tu Yuan, apakah ada orang seperti itu di sekte? Ia menggaruk kepalanya bingung. Sosok ungu itu perlahan menjadi jelas, seorang tetua berteriak, kami menggunakan sihir kami untuk dengan jelas melihatnya menghancurkan istana Raja Roh. Dia berasal dari sekte Langit Tiran, Kronenhai, Lang Lubah. Mengapa ia menyusup ke sekte pedang? Lang Lubah terbang tinggi, memandang dengan dingin, dan berkata, semua ini karena kalian. Saya telah berusaha keras untuk menyusup ke sekte pedang untuk mencari harta warisan di alam rahasia. Siapa sangka itu akan ditelan oleh kalian yang tidak berguna. Lang Lubah berubah menjadi kilatan petir ungu, meluncur lurus ke arah Chenny. Para tetua buru-buru berdiri di depan Chenny, menyiapkan pertahanan berlapis, tetapi Lang Dingtuvian dengan mudah menghancurkannya. Beberapa energi pedang terbang langsung menuju Chen Fei. Justru saat Chen Fei menghela napas, langit, ini kesempatan saya. Pedang Qingyun terbang menuju Lang Lubah. Ding Tuyen hanya melambai, dan tanpa henti ribuan gagak menyerbu. Dari kejauhan, pemimpin sekte berdiri di puncak gunung dan langsung menggunakan gerakan yang kuat. Para tetua buru-buru berteriak, itu adalah 3 naga 9 Chi pedang roh, cepat tutup mata kalian. Pedang Qingyun perlahan menyala, memancarkan garis-garis cahaya hijau yang mengusir gerombolan gagak. Kemudian, pedang tersebut meluncur lurus ke arah Ding Tufen dengan suara ledakan keras. Sebuah pancaran cahaya besar meliputi Ding Tufen. Melihat pemandangan ini, Chen menjadi sedikit tidak sabar. Ding Wen, meskipun setelah serangan itu, masih tersenyum dan berkata, tangkap aku. Tidak semudah itu. Setelah berbicara, seluruh tubuhnya bersinar dan dengan ledakan, ia memilih untuk menghancurkan diri dengan menghilang. Chen tertegun menyaksikan adegan ini. Zhuo Yuan juga berseru, pemimpin sekte benar-benar luar biasa. Hanya dengan satu serangan pedang, memaksa seorang penguasa jalur iblis dengan ranah pengamatan surgawi untuk menghancurkan diri. Pada saat itu, pemimpin sekte terbang turun dari gunung. Begitu ia mendarat, sekelompok murid berlutut, memohon untuk belajar sihirnya. Namun, Chena merasa bahwa semuanya terlalu kebetulan. Penjahat muncul di tengah krisis seolah-olah diatur untuk mengalihkan perhatian. Sebelum ia bisa bereaksi, sebuah tangan diletakkan di meridian Chen Fei. Setelah selesai, Chen Fei meraba tubuhnya, memandang pemimpin sekte dengan curiga. Pemimpin sekte menjelaskan, saya baru saja mendengar bahwa kamu menelan monster. Saya khawatir kamu tidak akan bisa mengatasinya. Saya tidak menyangka kamu baik-baik saja, tetapi sangat sulit untuk mengeluarkannya tanpa membahayakanmu. Oleh karena itu, saya harus menyegelnya sementara di dalam tubuhmu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Para tetua di samping juga memuji pemimpin sekte, sementara Chen Fei sangat tertekan saat itu, berpikir, apa hal yang tidak diinginkan ini? Perubahan suasana, sekte pedang kembali damai. Selama masa pemulihannya, seorang murid berkata kepada Liu Yuani, kakak senior, minumlah obatmu. Liu Yuani mengambil mangkuk obatnya dan meminumnya sekaligus. Kakak senior di sampingnya memuji, kamu memang hebat. Obat ini sangat pahit, tetapi kamu meminumnya dengan mudah. Mendengar ini, Yui Koker tersenyum dan berkata, dibandingkan dengan apa yang pernah saya alami, obat ini tidak ada apa-apanya. Malam itu, sebuah suara terdengar dari cermin. Apakah kamu mendapatkan teknik rahasia? Orang yang duduk di depan cermin adalah Liu Yuani. Ia menjawab, disiplin ini tidak berguna.
Saya gagal. Ding Tuyen sudah mati. Lu Yuyer adalah mata-mata yang merencanakan untuk mencuri harta jalan iblis. Dia dulunya adalah salah satu anak yatim yang diadopsi oleh Sekte Iblis Yuan. Ketika dia masih kecil, Yuanier diculik ke Sekte Iblis Yuan. Pada saat itu, dia mengira itu adalah keluarga yang hangat. Selama dia taat, dia tidak akan lagi merasa lapar atau kedinginan. Namun, ini adalah awal dari mimpi buruk. Tak terhitung teman-temannya terbunuh. Otaknya terus dipenuhi dengan pemikiran bahwa dia harus membunuh semua orang, menjadi seorang suci, dan mencapai ranah tertinggi agar tidak ditinggalkan. Akhirnya, Yuani mengasuh menjadi seorang suci dan dikirim ke Sekte Pedang untuk meraih posisi sebagai penerus jalan iblis. Dalam beberapa bulan terakhir, telah terjadi upheaval besar di jalur iblis. Sekte jiwa yang memikat telah dihancurkan. Sekte-sekte iblis lainnya membagi wilayah dan sumber daya sekte jiwa yang memikat. Namun, akibat perselisihan, jalur iblis terjerumus dalam kekacauan.